Sahabat Balibang Channel, tiada hari tanpa inovasi. Balibang Channel akan menggali karya-karya inovasi masyarakat yang berkembang saat ini. Dan hari ini saya berada di salah satu rumah milik Ibu Luh Wiryadi. Beliau seorang inovator, memanfaatkan buah langka, dan buah ini buah yang terabaikan, tidak dimanfaatkan, bahkan ada berserakan banyak sekali tidak dimanfaatkan seperti ini. Ini namanya buah kalimoko ya. Mungkin Anda tahu buah kalimoko. Nah, buah ini kemudian diolah oleh Ibu Luh Wiryadi, seorang ibu rumah tangga yang sangat inovatif, membuat berbagai makanan ataupun sirup dari buah kalimoko ini, seperti permen kalimoko, kemudian sirup kalimoko, dan ternyata buah kalimoko ini banyak sekali mengandung vitamin, terutama vitamin C untuk antioksidan, kemudian untuk otak lebih bagus, dan juga untuk sakit jantung. Nah, hari ini saya bersama Bu Luh Wiryadi, kita akan bincang-bincang bagaimana ide mula muncul mengolah buah kalimoko ini menjadi makanan yang kemudian mampu mengangkat penghasilan rumah tangganya, bahkan untuk masyarakat sekitarnya. Bu Luh Wiryadi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, terima kasih Bu Luh Wiryadi yang sudah kami ajak bincang-bincang hari ini untuk mengetahui inovasi yang telah dilakukan. Nah, ini kalimoko. Kalimoko ini kan saya juga jarang mendengar buah kalimoko gitu kan. Tadi disebutkan bahwa kalimoko ini adalah buah yang terabaikan, dibuang gitu ya. Dibuang. Nah, bagaimana kemudian ide ini muncul dari Bu Luh Wiryadi ya, sehingga memanfaatkan buah kalimoko ini menjadi sebuah makanan yang memang sangat digemari sekarang, bahkan sangat diminati, dari buah yang terabaikan menjadi buah yang kemudian menghasilkan nilai rupiah. Gimana kira-kira awalnya ini muncul? Awalnya saya cuma mendengar buah ini dari orang-orang sekitar, atau kemudian kakak saya yang memang suka sekali dengan buah kalimoko ini. Buah kalimoko atau buah Malaka namanya atau ya. buah amla atau Indian gooseberry namanya. Oh, Indian gooseberry ya. gooseberry. Bahkan Jadi, ada orang menyebutkan juga buah surga katanya ya, gitu ya. Karena di pengobatan Ayurveda di India sana ini buah ini katanya ada 6 rasa. 6 rasa. Iya, ada manis, pahit, sepet, getir, kemudian masam, dan manis ada terakhir. sedikit. Nah, manis sudah Manis, pedas. pedas Dan ada ya. sedikit pedas. Jadi satu buah ini, Iya. buah kalimoko ini 6 rasa. Iya, mereka sebutnya buah dengan 6 rasa atau buah surga. Ya, sebelum ke membahas buah kalimoko, jadi Ibu profesinya adalah menggali potensi-potensi tanaman atau buah langka yang ada di Buleleng untuk dijadikan Barang bernilai. Apa saja itu? Sebenarnya kan saya memang basicnya di camilan ya. sehat. Jadi keripik, keladi, singkong, sukun, pisang, dan kebetulan pisang Bali, pisang Bidang Sabe. Iya. Itu. Kemudian di salah satu musim biasanya ada juwet, cerme, juwet, cerme, belimbing buluh, kalimoko itu yang terbuang. Kalau juwet mungkin selain buah segarnya, saya sudah mengolahnya menjadi wine. Ya, wine ya. Ya, wine. itu sudah berhasil, tapi kan karena musimnya cuma pendek sekali. Jadi tidak banyak Jadi bisa saya manfaatkan. Jadi buah-buah langka itu diolah gitu ya. Yang banyak sebenarnya adalah belimbing buluh. Ya. Saya juga sudah mengolahnya menjadi permen, dan maaf kali ini tidak ada barangnya, sudah habis kemarin di pameran, dan ini yang sekarang. Paling ini banyak ada disuplai, tapi karena mereka menganggap pohonnya kan di daerah kering, biasanya di tempat-tempat yang agak sulit terjangkau, di pagar dekat sungai, atau paguan lah orang Bali bilang, itu ada pohon ini. Nah, dan jatuh berserakan, tidak pernah dipakai. Ya, ini membuat ini kemudian menjadi permen dan sirup itu apa ada permintaan atau bagaimana idenya muncul? Sebenarnya permintaannya adalah buah segar. Dari saya kebetulan mensuplai beberapa
barang camilan dan buah-buahan langka dari Buleleng itu diminati oleh orang vegetarian dan kemudian yang mulai sadar kesehatan. Terus salah seorang dari pemiliknya bertanya, buah apa lagi yang ada di Singaraja yang tidak dimanfaatkan? Yang tidak dimanfaatkan dan langka. Ya, tetapi bisa diolah gitu. Jadi saya bilang udah juga cermai yang itu ada. Kalimoko ada enggak? Gitu beliau bertanya. Yeah. Saya sendiri baru mendengar apa saja, itu kalimoko? Ya, belum pernah saya melihat langsung. Nah, kemudian suatu kali saya pergi ke kebun teman, jalan-jalan di sana. Di sana ada banyak sekali rapi sekali, tertata rapi buah pohon ini seperti pohon asam. Yeah. Dan dengan pas sekali dengan buahnya yang lebat, ya, gitu ya. Yang lebat, meruncir rapi begitu. Akhirnya saya bilang ke teman, ini buah apa gitu. Dia sendiri yang pemiliknya enggak tahu itu buah apa gitu. Saya enggak tahu, akhirnya saya rekam video dan kemudian saya tanyakan ke kakak lewat video itu. Ini benar enggak ini namanya buah kalimoko gitu. Oh, dia benar bagus sekali, bahkan itu buahnya karena itu di daerah kering dan kebetulan memang sedang musimnya. Jadi bagus sekali, ronceannya tuh menarik sekali. Akhirnya saya bilang, ini katanya buah ini bisa dipakai ini loh Bu, permen gitu. Dia bilang, oh ya Bu, lo cari aja sebanyak-banyaknya, 1 kol juga boleh. Dikasih gitu. gratis. Dikasih gratis untuk coba Bu. Oke, saya coba. Nanti hasil pertama saya kirim ke Ibu gitu. Betul. Dia juga kebetulan adalah pencinta makanan-makanan tradisional. Ya. Akhirnya saya buat. Seminggu setelah berhasil saya kirim, testernya juga saya kirim ke toko dan beliau langsung ini yang saya cari selama ini. Saya order yang mentah, yang buah segar, saya order yang permen dan saya order yang kering, akan pakai tepung gitu, karena kalau pakai tepung mereka bikin untuk kopi katanya. Untuk kopi ya. Untuk kopi, untuk campuran kue atau rotinya dia, atau bisa dibuat sirup atau bisa dibuat asinan. Jadi yang masih mentah dibuat asinan. Bahkan di India katanya mereka bahkan menyetok makanan untuk pengobatan karena ini vitamin C-nya tinggi. Luar biasa tinggi. Tapi Bu Loh, jadi artinya buah kalimoko ini yang Anda tahu itu ini dibuang ya? Diabaikan begitu saja. Selama ini memang tidak ada yang memakai sama sekali. Tidak ada yang memakai sama sekali. Karena rasanya pahit. Ada pahit, macam-macam ya. Macam-macam. Kalau diolah baru enak rasanya. Nah, tapi kemudian nanti setelah Ibu mengolah ini, kemudian nanti kan tanaman ini bernilai, nanti harus membeli lagi kan bahan-bahannya. Kekurangan bahan baku enggak sekarang? Ini karena buah musiman, ada beberapa petani yang mengkontak saya, nelpon bahwa saya ada pohonnya 1 Bu, besar sekali. Kalau memang lagi musim saya akan kirim ke Ibu. Oke. Selama ini kan saya baru dapatnya di Bukti, daerah Bukti. Desa Bukti. Daerah Tigawase ada supplier 1 dan sekarang ini di Banjar. Ini di Banjar dan kemarin dari teman tangkil ke Purum Lanting, Kulaki bilang, di sini banyak sekali, cari aja gitu. Saya bilang, Bapak aja nyari. Sebelumnya dapat gratis, tapi sekarang sudah diolah harus membeli lagi kan bahannya. Membeli ya. Ini namanya kerjasama gitu ya. Nah, tadi dibuat apa saja Bu untuk kalimoko ini diolah menjadi? Kalau yang mentah ini bisa dibikin jus, dihilangkan bijinya, dipakai jus, di blender, diisi madu. Kalau tidak suka terlalu pahit, kemudian ada dipakai campuran sampo, ya, dipakai minyak rambut, kemudian tepungnya untuk kopi, dan saya membuatnya untuk permen, itu yang paling banyak. Permen dan airnya untuk sirup kan ya. Sirup, ya. Tentu nilai kesehatannya tinggi di rebusannya itu ya. Semuanya bermanfaat ya. Nah, kemudian yang sekarang Ibu olah baru jadi permen dan sirup saja Bu. Permen sudah, untuk minyak rambut sudah saya memakai. Terus untuk yang itu pesanan yang kering, mereka yang memakai, saya cuma menyediakan kalimoko yang kering saja. Nah, sudah diolah ini kemudian kemana pemasarannya Bu? Artinya karena Ibu kan terus memproduksi, katanya setiap kali pameran habis semua, kan artinya bahwa makanan ini diminati oleh masyarakat. Gimana Bu menurut Ibu? Sebenarnya ingin sekali mengajak
ibu-ibu yang mungkin punya di rumahnya, kalau memang dia tidak bisa mengolahnya menjadi permen, mungkin mensuplai saya yang kering kan bisa saja. Yang ini mengajak mereka untuk ikut menghasilkan. Bahkan saya sampai posting beberapa kali di FB yang punya cermi, yang punya belimbing buluh, yang punya kalimoko, kontak saya gitu. Setidaknya itu kalau mereka tidak mau mengolah, mereka bisa jual ke saya. Atau kalau memang mereka mau mengolah dengan nilai lebih, ada pekerjaan lebih, kan lebih bagus. Iya, betul. Olahan-olahan yang ibu buat dari kalimoko dan lain sebagainya itu ibu pemasaran kemana atau lewat pameran saja? Kesewalahan ada udah masuk? toko organik yang memang meminta. Terus kemudian orang-orang yang mulai sadar kesehatan ya. Ini dah kenapa hasilnya tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, saya kasih rempah, itu karena memang ada permintaannya seperti itu. Tidak usah pakai pewarna Bu, alami saja gitu. Dan saya membuatnya kan 2 versi. Kalau yang basah ini harus dimakan dan segera atau disimpan di dalam kulkas ya. Kalau yang kering itu saya menghasilkan dari buah mentah ini 1 minggu baru menghasilkan permen, dan itu tahan sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Setelah dikeringkan itu ya. Setelah dikeringkan itu tahan. Dikeringkan dulu lewat oven atau dijemur? Dijemur Pak. Dijemur dengan sinar matahari langsung, makanya tidak kalau dia agak redup itu takutnya kan cepat jamuran. Jadi Bu, kalau memproduksi buah kalimoko menjadi camilan ini setiap hari produksi Bu, atau memang tergantung buah? Tergantung buahnya, musimnya. Musimnya? Iya. Berarti bagaimana Andre kalau ada permintaan ketika tidak musim? Kalau di toko di suplai yang bahan-bahan begitu mereka sudah mengerti kalau gitu ya. Sudah tidak musim mereka tidak akan meminta. Tapi kalau pada saat musim mereka pun gencar produksi. Jadi hari ini kami menyediakan 15 kilo buah kalimoko segar. Jadi gitu mereka pun berarti selama ini bahan baku tidak pernah habis Ibu kalau memproduksi. Kalau bahan baku seperti kemarin saya bahkan over dia ngirim ke saya. Jadi 35 kilo itu saya harus mengolahnya sesegera mungkin, atau kalau memang itu permintaannya yang segar kan lebih gampang. Tapi kalau diolah ini kan ada 1 minggu. Nah, tentu kan sekarang yang masyarakat ingin tahu barangkali kan proses dari buah mentah ini kalimoko ini kemudian menjadi permen, jadi sirup itu. Bagaimana prosesnya Bu? Mulai dari pemilihan, misalnya dari pemilihan buahnya. Ya, ini kan sebenarnya buahnya sudah tua, jadi dan di beberapa daerah ada yang clear sekali, bening seperti cermi, ada yang agak bintik-bintik gini. Memang mungkin ya dari cuaca atau alam ya. Alam beda-beda ini, kalau dari daerah barat agak gini dia. Nah, kemudian dari ini pemilihan dicuci bersih, kemudian direbus sebentar. Setelah dicuci berapa kali? 3 kali cuci, cuci, kemudian baru direbus. Direbus akan terkelupas kulit arinya. Ini yang membuat biasanya kalau dalam bentuk begini saja gula kurang meresap. Akhirnya kalau membuat permen ini saya harus gilas atau membuat sedikit luka di kulitnya. Jadi dengan parutan saya menggilas, hasilnya akan begini. Ya, setelah itu atau kalau direbus saya buka ini, hilangkan bijinya. Dan kalimoko ini yang dibilang 6 rasa, selama ini diolah ini pun adalah ada 6 helai, 6 apa namanya? Juring ya. 6 juring. Juring ya, dan bijinya juga seperti ini. Iya, 6 juring ya. Ya, ini yang disebut kemudian 6 rasa ya. Iya. Jadi mereka bilang memang unik buah ini ya. 6 rasa dan semuanya ini pasti 6. Pas 6 ya. Iya. Pasti 6 dia. 6 juring. 6 juring semua ya. Semuanya 6 juring. Ini luar biasa. Nah, setelah itu direbus dengan gula, dicampur. Direbus dengan gula, dikasih rempah-rempah. Kemudian direndam semalam dalam air rebusan gula itu. Besoknya ini lagi rebus lagi dengan tambahan gula, karena gulanya harus bertahap dikasih. Bertahap ya. Dan setelah 3 malam
baru diangkat dijemur Dijemur, selama 3 hari atau 4 hari baru bisa dikemas. Jadi pengolahannya masih secara tradisional ya? Semua masih tradisional. Kalau keinginannya Ibu gimana untuk prosesnya biar misalnya lebih modern gitu kan? Kemarin ada kebetulan teman bilang kenapa enggak saya punya ide untuk mengeringkan aneka buah di Singaraja di Buleleng ini kan. Terus teman nanya kenapa enggak beli mesin dehidrator ya, yang pengering buah itu yang masih saya pikirkan karena harganya kan lumayan tinggi. Nah, sahabat Baliwang Channel. Nah, inilah tadi buah kalimoko yang mentah seperti ini diolah menjadi permen ya. Nah, ini ternyata memang unik tadi. Buah kalimoko itu ternyata memang kalau dipecah setelah direbus kemudian dipiatu memang juringannya ada 6 seperti ini ya. Ini buah aneh gitu ya. Ini katanya bahwa 6 juring ini menandakan 6 rasa gitu ya. Bahkan di India katanya ini menjadi buah untuk pengobatan di Ayurveda ya. Itu ada di situ, ini luar biasa. Nah, setelah direbus itu kemudian akan dikeringkan seperti ini masih agak basah, nanti akan dijemur kan menjadi permen nanti yang kering. Tetapi yang untuk yang segar yang sudah direbus ini dimasukkan ke dalam kemasan seperti ini buahnya. Nah, ini sudah jadi kemasan. Rasanya bagaimana nanti kita icipi sama-sama. Dan hasil rebusan dari buah kalimoko ini kemudian juga menjadi sirup seperti ini. Ini ada sirupnya. Nah, tentu nilai gizinya, nilai kesehatannya sangat tinggi di sini karena mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Bahkan setelah dijemur ini kering bisa menjadi tepung ya Bu dia loh ya. Nah, ini menjadi tepung, bahkan menjadi bumbu masak katanya ya. Untuk kopi ya, jadi kopi ya. Jadi campuran kopi. Dan kue. Ya, dan kue ini enak sekali ini yang keringnya. Nah, sahabat Baliwang Channel, coba saya akan cicipi dulu ini permennya yang sudah jadi, yang sudah dikemas dan siap dijual. Ini sangat alami, sangat organik. Ini dia cerminnya, saya cicipi bagaimana sensasinya. Kalau tadi jelaskan bahwa rasanya ada 6 rasa, pahit, manis, getir, asam, apalagi sepet itu kan. Itu tidak enak untuk dimakan, tapi setelah diolah menjadi permen ini coba saya cicipin. Luar biasa sensasinya, memang rasanya unik, enak di mulut, terasa tidak lagi terasa pahit dan lain sebagainya, tapi sangat segar. Ini yang sudah jadi permen. Kemudian sirupnya ini, nah ini sirupnya ini ya. Sirup ini udah campurannya Bu, ada Bu? Enggak. Ada. Ini kan kebetulan perebusan ini adalah dari buah ini, gula, garam dan rempah. Jadi semua sudah tercampur di sana. Ya. Coba saya cicip dulu ya. Ya, silahkan. Dan di situ masih sepetnya masih terasa kan. Oh ya, enak. Ada sepetnya sedikit, ada asamnya, ada manisnya, segar sekali di mulut. Ini tentu minuman yang sehat. Karena ternyata ketika saya buka-buka kalimoko ini mengandung banyak sekali vitamin ya, vitamin C terutama kandungannya sangat tinggi. Dia itu bermanfaat untuk antioksidan, bahkan juga untuk kerja otak lebih efektif, sakit jantung dan lain sebagainya. Mari manfaatkan sirup ini untuk kesehatan kita, alternatif buah untuk menambah kesehatan kita. Ini karena ini seorang ibu rumah tangga yang sangat inovasi, mengubah hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan terabaikan seperti buah kalimoko ini menjadi makanan dan bernilai rupiah, nilai ekonomi yang sangat tinggi. Terima kasih untuk hari ini Bu Luh Wiryadi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sampai jumpa di acara yang lainnya. Sampai jumpa.